sejarah perkembangan perekonomian Brazil. Pada tahun 1822 sampai 1930-an, unsur-unsur pasar dari ekonomi Brazil diisi oleh produksi dari produk-produk primer untuk ekspor, dan Brazil mengalami periode ekonomi yang kuat serta pertumbuhan demografi yang diikuti oleh imigrasi massal dari Eropa, Timur Tengah, Jepang, sejumlah kecil dari Amerika Serikat, dan beberapa Afrikaner dari Afrika Selatan. Yang kedua, pada tahun 1987, pemerintah menunda sementara pembayaran bunga Brazil terhadap hutang-hutang luar negerinya. Sebab dulu itu Brazil dikenal sebagai negara dengan perekonomian yang sangat buruk. Hutang-hutang luar negerinya sangat besar, terutama pada IMF. Lalu pada awal 1990-an, kebijakan perekonomian Brazil terpusat pada stabilisasi perekonomian, membuka perdagangan internasional dan investasi, dan normalisasi hubungan-hubungan dengan komunitas keuangan. Pada tahun 1991, Pasar Bersama Selatan atau Mercosul didirikan atas prakarsa Brazil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay dengan menandatangani perjanjian Asuncion. Pasar bersama ini dilaksanakan dalam bentuk perlakuan bea masuk yang sama dan sebagai zona perdagangan bebas. Program ini mendorong pertumbuhan luar biasa di antara keempat negara anggota termasuk Brazil. Perdagangan Brazil dengan negara-negara anggota tumbuh sebanyak 20% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di mana sebanyak 400 perusahaan joint venture Brazil dan Argentina telah menanamkan modalnya kurang lebih 2 miliar US dollar. Pada tahun 1992, Brazil berhasil mencapai kesepakatan baik dengan kreditor pemerintah maupun komersial untuk menjadwalkan ulang pembayaran hutang luar negerinya dengan menukarkan hutang-hutang lamanya dengan obligasi yang baru. Penjadwalan ulang ini menandakan bahwa Brazil kembali menjadi pasar keuangan internasional. Next. Pada tahun 1994, titik balik dalam proses stabilisasi terjadi dengan peluncuran Red Plan. Implementasi Red Plan ini menyebabkan aliran masuk investasi langsung melonjak 15 kali lipat dari 2,2 miliar US dollar pada tahun 1994 menjadi 33,5 miliar US dollar pada tahun 2000. Lalu pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan dunia yang akhirnya mengguncang perekonomian Brazil dengan cukup serius. Pada tahun 2003, sejak terpilihnya Presiden Lula, keadaan ekonomi Brazil mulai pulih dan stabil. Salah satu bukti nyata keberhasilan perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Lula adalah pelunasan hutang Brazil kepada IMF, sehingga Brazil dapat lebih leluasa dalam mengatur sendiri perekonomiannya. Kenyataan lain yaitu nilai mata uang Brazil yang semakin kokoh, lalu perdagangan luar negeri Brazil juga meningkat. Kondisi perekonomian Brazil ketika menganut sistem kapitalis. Perekonomian Brazil bercampur dan sebagian besar didasarkan pada sistem bebas atau kapitalis dengan beberapa kontrol pemerintah. Peran utama tetap untuk perusahaan swasta Brazil dan asing. 70% dari investasi yang ada di Brazil merupakan sektor-sektor yang dikendalikan oleh pemerintah. Bahkan industri pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai efisiensi administrasi yang sebanding dengan yang dilakukan oleh perusahaan swasta terbaik. Perusahaan negara Brazil mendominasi baja, pertambangan, minyak bumi, energi petrokimia, dan beberapa sektor transportasi. Pada tahun 1962, perusahaan negara menyumbang 36% dari kapasitas pembangkit tenaga listrik Brazil. Pada tahun 1971, bagian mereka telah meningkat menjadi 80%, perusahaan baja pemerintah menyumbang 56% dari penjualan dan 72% dari aset industri. Sebuah perusahaan pemerintah mengekspor 80% biji besi Brazil. Perusahaan terbesar Brazil yaitu Petrobras milik negara yang menyumbang 80% aset negara dalam minyak bumi dan petrokimia serta memperluas operasinya dengan cepat di seluruh dunia. Kombinasi program investasi infrastruktur langsung pemerintah dan perluasan perusahaan pemerintah merupakan yang terbesar di negara ini, sehingga menjadikan sektor pemerintah sebagai penentu kecepatan ekspansi cepat Brazil setelah 1968.
Perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian adalah untuk menghadapi perubahan terkait teknologi sehingga mampu memberikan perubahan seperti komputasi, big data, menguji teori ekonomi, dan perencanaan selanjutnya. Pada tahun 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, mantan Presiden Serikat Buruh dan Pekerja Pabrik, menjadi Presiden Brazil ke-35. Selama kepemimpinan Lula da Silva, Brazil mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan perencanaan kebijakan yang pro terhadap kaum kelas bawah. Lula mengubah arah rencana pembangunan ekonomi dari neoliberal menjadi sosial moderat dan mengambil rencana kebijakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Brazil adalah negara di Amerika Latin yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan perekonomian. Dengan rencana-rencana kebijakan ekonomi yang dijalankan Lula, perekonomian Brazil berhasil mengalami pertumbuhan 4% sampai 5%. Bahkan pada tahun 2010 dapat mencapai 7%. Ketika Lula baru mengambil kepemimpinan, dia diwarisi inflasi sebesar 16%. Dan ketika sudah memimpin, dia mampu menekan angka inflasi sampai angka terendah dalam sejarah Brazil yaitu 4%. Jadi, perencanaan dalam sistem ekonomi kapitalis Brazil dibatasi pada kegiatan pemerintah yang sifatnya mengatur sedemikian rupa untuk menghindari resesi atau inflasi, mencegah pemusatan monopoli, untuk menaikkan kualitas kehidupan rakyat, dan untuk menciptakan kondisi demi kelancaran fungsi mekanisme harga dengan kadar persaingan yang memadai. Sedangkan, pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah Brazil termasuk dalam pengendalian tidak langsung, yaitu pengendalian ekonomi berdasarkan kebijakan-kebijakan mekanisme pasar melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menjalankan pasar. Keberhasilan dalam ekonomi negara Brazil. Brazil memilih memperbesar dan memperluas industri bioetanol untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Brazil dengan industri etanolnya kini dikenal sebagai negara yang berdiri paling depan dalam bisnis biofuel. Next. Kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Michel Temer dapat dikatakan berhasil bangkit dari resesi ekonomi yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2015 sampai 2016. Kemudian, salah satu bukti nyata dari keberhasilan kinerja ekonomi Brazil selama pemerintahan Presiden Temer adalah meningkatnya perekonomian Brazil tahun 2017 sebesar 0,89%. Penurunan inflasi dari sekitar 10% per tahun menjadi 2,95% di tahun 2017. Perekonomian Italia. Italia ini termasuk negara yang terkenal dalam bidang pertanian yang terindustrialisasi termasuk menghasil anggur terbesar di dunia. Dan juga dapat di sana otomotif atau otomobil dan juga industri lainnya. Di Italia sendiri UKM menjadi penyokong perekonomian negara. Dengan produk berkualitas tinggi, keunggulan produk-produk ini terletak pada produk mewah yang sangat mendunia. Italia sendiri merupakan negara yang perekonomiannya termasuk sebagai perekonomian yang cukup maju di dunia. Sistem ekonomi Italia yang dianut ini dapat menjadikan negara ini menjadi negara maju dan juga termasuk ke dalam anggota G8. Hal ini dapat dilihat dari PDB per kapita negara tersebut yang dapat dibilang cukup tinggi dan untuk angka penganggurannya terbilang rendah. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Italia ini merupakan negara yang dapat dengan cepat mentransformasi perekonomiannya. Dari yang awalnya mengendalikan pertanian menjadikan negara industri dan perdagangan internasional. Bahkan kualitas hidup penduduk negara ini merupakan yang tertinggi ke-8 di dunia dan juga di urutan ke-24 dunia untuk indeks pembangunan manusianya pada tahun 2005. Italia sendiri pernah terjadi krisis ekonomi global, akan
Akan tetapi, PDB per kapita negara ini masih sedikit selisihnya dengan rata-rata PDB per kapita dari negara di Uni Eropa. Angka pengangguran di Italia ini termasuk di dalam angka pengangguran yang rendah di Uni Eropa, yaitu sebesar 8,5%. Kondisi perekonomian Italia. Negara Italia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi liberal atau pasar, di mana sistem ekonomi ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan kebutuhan pihak lain. Lalu, PDB per kapita Italia mengalami penurunan pada tahun 2020. PDB per kapita Italia pada tahun 2020 sebesar 31,343 US dollar. Rekor ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, yakni 33.227,496 US dollar. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Italia merupakan ekonomi terbesar ke-8 di dunia berdasarkan besaran PDB nominal tercatat mencapai 2,1 triliun US dollar atau 2,3% pada tahun 2021 ini. Italia merupakan anggota dari berbagai organisasi kerjasama internasional, diantaranya G20, Uni Eropa, OECD, G7, dan G8. Italia menjadi presidensi G20 pada tahun 2021. Struktur ekonomi Italia bergantung terutama pada sektor jasa dan industri. Sektor jasa menyumbang hampir 3/4 dari total GDP, yaitu 66,3%, dan memperkerjakan sekitar 70% dari total orang yang bekerja di Italia. Subsektor terpenting dari sektor jasa adalah transportasi dan pariwisata, yang merupakan salah satu industri yang paling cepat berkembang dan yang paling menguntungkan di Italia. Italia adalah negara yang paling banyak dikunjungi kelima secara internasional dan negara yang paling banyak dikunjungi ketiga di Eropa setelah Prancis dan Spanyol pada tahun 2018. Sektor industri menyumbang sekitar 1/4 dari total GDP Italia, yaitu 21,4%, dan memperkerjakan sekitar 26% dari total tenaga kerja. Manufaktur merupakan subsektor terpenting dalam sektor industri di negara ini, terutama dalam produk barang berkelas seperti industri fashion dan produk dengan teknologi tinggi seperti mesin presisi dan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor dan yang lainnya. Sedangkan sektor pertanian menyumbang sebagian dari total GDP, yaitu dan memperkerjakan dari sekitar 4% dari total tenaga kerja. Walaupun tidak besar, namun Italia merupakan salah satu pemain pertanian utama di UE dan menjadi produsen beras, gandum, jagung, buah-buahan, sayuran, dan anggur terbesar di Eropa. Krisis keuangan global pada tahun 2008 berdampak buruk pada kondisi ekonomi Italia. Pada tahun 2009, ekonomi Italia mengalami kontraksi sebesar 5,5%, yang merupakan penurunan GDP terburuk dalam beberapa dekade.
Sejak saat itu, Italia belum menunjukkan tren pemulihan perkembangan ekonomi yang signifikan. Dinamika politik dan kurangnya reformasi mendasar dalam struktur kebijakan ekonomi mengakibatkan stagnasi perkembangan perekonomian berkepanjangan. Perkembangan ekonomi Italia tampak mulai membaik sejak tahun 2015 dengan pertumbuhan GDP sebesar 0,9%. Namun, pada tahun 2018, pertumbuhan GDP Italia kembali menurun menjadi 0,8% dari 1,6% pada 2017, yang sebagian besar disebabkan oleh menurunnya permintaan luar negeri. Kondisi keuangan publik Italia secara umum masih mengkhawatirkan. Utang publik mencapai 2,2% GDP dan rasio utang publik membengkak menjadi 134,8% dari GDP di akhir tahun 2018 dan termasuk yang tertinggi di dunia. Anggaran utama negara secara struktural positif, namun biaya bunga utang pemerintah sangat membebani rekening Italia, sehingga Italia mencatat defisit anggaran sebesar 1,3% pada 2017. Melihat angka-angka ini, lembaga-lembaga keuangan terkait Uni Eropa menekan pemerintah Italia untuk menurunkan defisit anggaran yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan langkah-langkah bagi kesejahteraan masyarakat serta peningkatan investasi publik. Dengan permasalahan-permasalahan yang tadi, tingkat pengangguran di Italia sejak krisis, tingkat pengangguran di Italia sangat tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi sejak krisis keuangan global tercatat menurun dari 11,3% pada 2017 menjadi 9,9% pada 2018. Namun, tingkat pengangguran pada kaum muda tetap tinggi di 37,1%. Perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi regional antara wilayah Italia bagian utara dan wilayah selatan masih cukup tinggi, di mana bagian utara lebih dinamis dan maju secara industri dibanding wilayah Italia bagian selatan yang lebih miskin di pedesaan Mezzogiorno. Pada tahun 2019, situasi perekonomian global dan lambatnya perkembangan ekonomi global mempengaruhi perkembangan ekonomi Italia. PDB Italia sampai dengan kuartal ketiga tercatat hanya meningkat 0,1% dibanding kuartal sebelumnya, sebesar 0,3% dibanding periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Ekonomi Italia terdiri dari utara yaitu industri maju didominasi oleh perusahaan swasta dan selatan pertanian yang kurang berkembang, bersubsidi tinggi dengan warisan pengangguran terbelakang. Ekonomi Italia sebagian besar didorong oleh pembuatan barang-barang konsumen berkualitas tinggi yang diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah, banyak diantaranya milik keluarga. Italia memiliki ekonomi bawah tanah yang cukup besar yang beberapa menyumbang 17% dari PDB. Kegiatan yang dilakukan paling umum di sektor pertanian dan konstruksi dan jasa. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian negara Italia. Dalam mengatasi pengangguran, Dewan Penasihat Italia menerapkan kebijakan 4 hari kerja dalam sepekan dan penurunan jam kerja dari yang semula 40 jam kerja menjadi 32 jam kerja. Langkah ini mampu menciptakan lapangan kerja baru di Italia dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu. Namun, dalam hal ini, jika terdapat pihak pemberi kerja yang melanggar aturan, maka dalam peraturan pemerintah Italia akan dikenai sanksi denda hingga 20 juta. Dengan kebijakan ini diharapkan Italia bisa menambah lapangan pekerjaan baru dan dapat mengendalikan pengangguran. Selanjutnya, dalam penanganan COVID-19, Italia membuka kembali beberapa
kegiatan ekonominya untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya seperti industri manufaktur dan konstruksi, transportasi umum, agen berita, toko, dan wisata. Selain itu, aktivitas yang menimbulkan kerumunan juga telah dibuka seperti bioskop, teater, atau penyelenggaraan pertandingan dengan mematuhi prokes yang tergantung pada setiap daerah. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali daya beli masyarakat dan agar bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Italia. Selanjutnya, kebijakan makroekonomi. Keberhasilan kebijakan ekonomi Italia. Kebijakan makroekonomi merupakan desain kebijakan reformasi ekonomi yang diterapkan oleh Perdana Menteri Italia pada tahun 2011-2012, yaitu Mario Monti. Perdana Menteri Mario Monti dengan penghematan dalam menyelamatkan perekonomian nasionalnya dari krisis keuangan Eropa mengeluarkan kebijakan moneter dengan memotong sejumlah anggaran pengeluaran dan peningkatan pajak yang bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran tahunan Italia dan penurunan beban utang negara, yaitu dengan cara menerapkan pajak bertambahan nilai, reformasi pensiun, dan memotong administrasi publik.